Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon diaktifkan videonya, teman-teman. Oke, silakan diaktifkan videonya, jadi saya bisa cross-check yang standby siapa saja. Oke, ya, terima kasih Mbak Silviana. Dilanjutkan dengan teman yang lain ya, Mas Solihul, terima kasih. Ya, oke, sambil menunggu teman-temannya join, kita mulai dulu ya perkuliahan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 10 November 2021. Oke, marilah perkuliahan pada hari ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dari awal sampai akhir, ilmu yang kita peroleh pada hari ini berkah untuk kita semua. Amin. Oke ya. Hari ini tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan ya. Sudah selayaknya kita sebagai generasi penerus bangsa ini melanjutkan perjuangan dari para pahlawan kita ya. Apa sih bentuk melanjutkannya? Tentu saja kita tidak mungkin pakai senjata lagi ya, tidak mungkin menggunakan bambu runcing atau mungkin senjata yang lain, tapi kita menggunakan senjata kita adalah pulpen ya ibaratnya ya, pulpen untuk menulis, untuk berkarya semacam itu. Demi apa sih? Ya demi kemajuan dari bangsa kita sendiri ya. Jadi teman-teman silakan lanjutkan perjuangan kita dengan cara tadi belajar yang tekun, belajar yang rajin sesuai dengan bidang kita masing-masing demi kemajuan bangsa dan negara. Oke ya. Ya, saya ingatkan kembali teman-teman bagi yang belum presensi di Fiklas untuk presensi di Fiklas terlebih dahulu. Tadi saya ngecek ada beberapa yang sudah absen, ada yang belum. Oke ya, untuk hasil UTS-nya sepertinya masih ada beberapa yang belum saya koreksi, yang kemarin-kemarin masih terkunci kayaknya ya, karena mohon maaf seminggu yang lalu kami CPNS kemarin ada latsar, jadi belum bisa membuka kembali tugas-tugas yang belum kami koreksi karena aksesnya terkunci atau mungkin salah mengirimkan tugas. Tapi insya Allah sebelum UAS berlangsung semuanya sudah clear ya. Nanti bagi teman-teman jika ada yang belum saya koreksi, jangan segan-segan untuk japri ke saya, konfirmasi. Jadi nanti biar saya cek kembali juga. Karena yang namanya manusia kan tidak luput dari yang namanya lupa ya. Manusia itu pasti pernah lupa. Nah kita hendaknya saling mengingatkan. Oke ya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Jadi secara umum dan nanti saya berikan contohnya yang sesuai dengan kurikulum tematik terintegratif. Ada sedikit perbedaan antara kurikulum yang dulu ya, yang sebelum tematik integratif dengan yang sudah tematik terintegratif ya. Tapi pada dasarnya sistematikanya hampir sama. Yang membedakan nanti hanya pada penulisan di identitasnya. Kalau identitasnya dulu kita tulis dengan mata pelajarannya, kalau sekarang yang tematik terintegratif kita tulis tema dan subtema. Tapi secara keseluruhan isinya atau kontennya masih sama. Nanti ada juga perbedaan antara kurikulum RPP yang disusun satu lembar dengan yang berlembar-lembar. Bedanya apa sih? Kalau saya atau kita analisis bersama nanti tidak ada bedanya. Yang beda ada ya perbedaannya tentu saja ya, mohon maaf ada bedanya hanya sedikit saja. Kalau RPP yang berlembar-lembar itu materi, kemudian soal, butir soal, kisi-kisi, kemudian rubrik penilaian, itu semuanya dicantumkan di dalam RPP itu. Tapi untuk yang RPP satu lembar, kesemuanya itu keterangannya hanya terlampir, terlampir, dan terlampir. Jadi dalam artian hanya ada satu lembar, lampirannya nanti ada di belakang. Tapi kalau kita lihat kembali sebenarnya hampir sama, tetap ada berlembar-lembar. Cuma tadi konten isinya hanya mencantumkan kata terlampir, ya semacam itu. Jadi nanti teman-teman tidak usah bingung untuk pembuatannya. Nah, baru 23 yang bergabung, saya lanjut saja. Akan share screen. Ini sudah terlihat belum PPT saya? Sudah, Bu. Sudah ya, ya terima kasih Mbak. Oke,
Ini sudah saya share di vClass, jadi teman-teman bisa melihat kembali. Saya yakin teman-teman juga sudah membaca, mempelajari PPT yang saya share di vClass. Kita hanya mengupas lagi, membahas secara keseluruhan apa itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, sebelum atau seorang guru ya, selain tugasnya adalah mengajar, guru juga bertanggung jawab menyelesaikan administrasinya. Jadi administrasinya apa saja sih? Nah, salah satunya adalah ini RPP-nya. Jadi sebelum teman-teman mengajar, kita harus mempersiapkan dulu RPP-nya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Meskipun ketika dalam mengajar nanti antara rencana dengan realita ada perbedaan, tapi secara keseluruhan pembelajaran kita itu terperinci, tersistematis. Ya, nanti menyesuaikan dengan kondisi yang ada, biasanya semacam itu. Ya. Nah, selain guru harus mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, administrasi yang lainnya itu ada silabus, ada promes, ada prota. Nah, kemudian ada juga penghitungan minggu efektif, KKM itu biasanya ada. Kemudian ada juga bentuk-bentuk penilaian yang lainnya. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Nah, itu beberapa administrasi yang harus dipersiapkan oleh gurunya. Meskipun dalam kenyataannya ketika kalian menemui di lapangan, tidak munafik ya, tidak semua guru itu mempersiapkan ini semua. Ya, kalau di kenyataannya memang beberapa ada yang seperti itu. Jadi mereka menyiapkannya itu ketika ada momen-momen tertentu. Misalnya apa sih momennya? Pas ada kunjungan pengawas, ya kan? Atau mungkin mau akreditasi. Nah, biasanya guru itu pasti langsung mumet-mumet ya, SKS, sistem kebut semalam mempersiapkan ini semua. Nah, tentunya kita sebagai calon guru tidak ingin hal tersebut terus berulang ya. Dalam artian kita mengikuti budaya dari senior kita. Senior kita aja seperti itu, Bu. Berarti ya kita ngikut aja, Bu, jamaah bareng-bareng. Nah, tidak mungkin kalian sebagai generasi penerusnya tidak mungkin melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang sekiranya itu tidak harus dilakukan. Kita harus memutus mata rantai hal tersebut. Dengan apa? Ya kita serajin mungkin, sedisiplin mungkin mempersiapkan ini semua. Ada peribahasa mengatakan ini ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Kalau kita menunda pekerjaan awalnya, mengkondisi lah lagi sedino rasa gawe RPP. Rasidon meneh lah, seminggu misalnya, 1 bulan. Ternyata numpuk sampai 1 semester. Ketika ada pengawas datang diminta mana perangkat pembelajarannya, kalian akan kebingungan. Karena apa? Ya karena kalian tidak ada persiapan. Tapi kalau sedikit demi sedikit kalian cicil, oke, saya mau mengajar untuk 1 minggu ini. Kan tidak setiap hari kita mempersiapkan RPP ya. RPP itu kan bisa kita gunakan dalam jangka waktu misalnya 2 kali pertemuan. Kan seperti itu. Ya. Jadi kalian persiapkan seminggu sebelumnya. Oke, saya siapkan dulu RPP-nya. Kalau kalian dari awal itu sudah disiplin, sudah ada tanggung jawab, ya beban ketika mengajar pun terkurangi. Selain kalian menyiapkan materi, RPP atau perangkat pembelajarannya itu semua sudah siap. Jadi kalian tinggal kalau naik motor ya tinggal bensin sudah ada, starter aja langsung udah jalan, ya kan. Kita nggak perlu cross check kembali karena sebelumnya kita udah ngecek motor kita apa saja sih yang harus dibutuhkan, apa saja sih kerusakannya. Pas hari H kita tinggal tancap gas, macam itu ya. Jadi budaya-budaya yang ada nanti di lingkungan sekolah karena hampir semua itu seperti itu. Kenapa saya bisa memberitahu? Karena saya pernah berada di lingkup sekolah, ya kan. Saya tahu ya mereka ketika mau ada akreditasi, ada kunjungan dari pengawas itu baru sibuk mempersiapkan ini semua dan akhirnya apa? Sistemnya adalah kopas-kopas, ngambil di internet, udah diganti nama. Kalau pas nggak kebenaran tidak teliti, kadang di bawahnya atau identitasnya masih nama sekolah yang kita kopas macam itu. Kan nggak lucu ya. Guru iso ngandani ya, ngandani siswane. Nang, ojo nyontek ya, Nang. Atau Mbak, jangan males untuk belajar ya. Tapi, nah di sini ketika kalian
mempertanggungjawabkan apa yang harus kalian lakukan, akhirnya ketahuan kan. Kalian hanya bisa memberitahu, tapi tidak bisa menerapkan untuk dirinya sendiri. Nah, itu kan yang tidak kita inginkan. Jadi, siapkan segala sesuatunya di awal. Tujuannya adalah memperingan atau mempermudah kita jika suatu saat data atau administrasi kita diminta oleh pihak dinas atau mungkin ketika melaksanakan akreditasi. Ya, meskipun di awal kalian ibaratnya adalah Kopas misalnya, tapi kan kita teliti lagi. Ya, ada waktu untuk teliti, kita sesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, siswa kita. Apakah sesuai ataukah tidak? Kalau tidak ya berarti ada beberapa pengubahan disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan oleh siswa kita. Nanti baru kita mempersiapkan materinya. Materi sumber belajar tidak hanya dari buku paket, kalian bisa mengoptimalkan segala macam informasi di internet, browsing, atau mungkin kalian memiliki kayak buku tambahan ya, yang itu bisa digunakan dalam membantu melaksanakan pembelajaran. Kalau teman-teman terbiasa, insya Allah segala sesuatunya itu akan berjalan dengan nyaman ya. Kalian ngajar itu tidak ada beban ya. Tidak ada unek-unek misalnya, wes kangelan nyiapke Bu, jih kon gawe perangkat pembelajaran. Kalau seperti itu, pertanyaan saya ya, siapa yang menyuruh Anda menjadi seorang guru? Kan tidak ada yang menyuruh. Ya, justru kemauan itu kan datang dari dirinya sendiri, ya kan? Kalau kalian sudah memilih menjadi seorang pendidik, apa tugasnya, apa kewajibannya, itu ya harus dilaksanakan sebaik mungkin. Nah, itu intermezzo kita berkaitan dengan ini rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Nah, ada 4 yang akan kita pelajari pada siang hari yang agak-agak mendung ini ya. Semoga hati kalian, semangat kalian juga tidak mendung ya, tetap semangat. Ada 4, yang pertama adalah pengertiannya, yang kedua adalah prinsip penyusunan RPP, ada komponen dan langkah-langkah penyusunan RPP. Yang paling penting itu pada bagian komponen dan juga langkah-langkah ini ya. Oke ya. Nah, yang pertama apa itu rencana pelaksanaan pembelajaran? Ya, rencana itu intinya adalah menggambarkan langkah-langkah dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang telah dijabarkan dalam silabus. Nah, di sini ada tujuan. Tujuannya apa sih? Mencapai satu atau lebih KD. Nah, KD-nya itu bersumber dari mana? Sumbernya adalah dari silabusnya. Ya, jadi kalian menyusun RPP itu mengacu kepada silabusnya. Oke ya, karena silabus itu ibaratnya kalau buku ya itu babonnya. Babonnya ya indukannya ya. Jadi silabus itu adalah induknya. Nanti turunannya itu ada RPP, ada Promes, ada Prota dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita mengacu kepada silabusnya. Dalam silabus itu sendiri di kurikulum 13 tidak ada istilah standar kompetensi lagi, tapi sudah berubah menjadi KI ya, kompetensi inti. Inti itu ada 4 ya. Kalau ada KI 1, 2, 3 dan 4 yang masing-masing berkaitan dengan pengetahuan, sikap, keterampilan, spiritual. Nah, itu wajib hadir dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang membedakan itu hanya kompetensi dasarnya. Nah, kompetensi apa sih yang mau dipelajari pada hari itu? Nah, karena kita sudah kurikulum tematik terintegratif, berarti nanti satu subtema bisa terdiri atas beberapa kompetensi dasar yang mengacu kepada beberapa mata pelajaran. Oke ya. Jadi tidak hanya bahasa Indonesia, nanti juga terintegrasi dengan yang lainnya. Misalnya ada IPA, ada IPS. Nah, itu bagaimana guru mengkaitkan beberapa mata pelajaran ini agar saling terkait. Nah, kalian nggak usah takut, nggak usah bingung karena apa? Di buku pegangannya itu sendiri sudah dibantu ya teman-teman ya. Kalian tinggal melaksanakan saja mencari materinya karena di situ sudah dibantu. Misalnya KD ini bahasa Indonesia nanti kaitannya ada dengan IPA atau mungkin IPS. Nah, kalian tinggal mengikuti saja. Jadi kalian tidak usah pusing-pusing memetakan sendiri karena semua sudah dipetakan di buku pegangannya.
Oke. Kemudian yang kedua, ketika kalian mau menyusun RPP, ada beberapa prinsip yang harus kalian perhatikan. Ada 7. Yang pertama adalah perbedaan individual peserta didik. Ada yang bisa menjelaskan maksud dari perbedaan individual peserta didik? Saya persilakan untuk mencoba menjelaskannya. Silakan. Yang mau mencoba menjelaskan? Perbedaan individual peserta didik itu maksudnya bagaimana? Saya tunjuk ya. Acak loh ya. Saya Terus. Bu, Oh, ada yang langsung milih saya. Siapa Mbak namanya? Nurroihanatus Zahra. Panggilannya? Hana, Hana ya. Oke, Mbak Hana. Silakan Mbak. Maksud dari nomor 1 ini bagaimana Mbak Hana? itu perbedaan individual itu perbedaan siswa, yaitu kemampuannya, karakteristik, kepribadian, dan keterampilan. Itu berbeda-beda, setiap siswa itu kan berbeda kan Bu? Iya, benar-benar. Oke ya. Jadi benar apa yang dikemukakan oleh Mbak Hana ya. Perbedaan individual peserta didik itu kan mencakupi tadi disebutkan ada karakteristiknya ya kan. Masing-masing individu itu berbeda. Sama-sama berjenis kelamin laki-laki belum tentu mereka memiliki karakter yang sama. Kemampuan intelijensinya juga belum tentu sama. Apalagi yang beda kelaminnya ya antara laki-laki dan wanita. Nah, itu jadi kita harus memperhatikan individu peserta didik kita ya. Kita tidak bisa memukul sama rata. Kita harus mengetahui siswa kita itu bagaimana sih secara keseluruhan dulu ya ibaratnya ya. Apakah tergolong siswa yang aktif di kelas ini untuk yang kelas 4 misalnya, ataukah mereka cenderung pasif. Kalau mereka cenderung aktif, guru tinggal memilih materi yang sesuai dengan mereka. Tapi kalau yang pasif, nah bagaimana cara menghidupkan kelas kita? Kita pasti butuh media, kita pasti butuh metode, kita butuh strategi yang pas atau pendekatan yang pas agar pembelajarannya itu bisa menyenangkan, tidak didominasi oleh guru, tetapi siswa juga ikut serta dalam proses pembelajaran. Nah, kita harus memperhatikan ini dulu, perbedaan pada masing-masing individu. Nah, kalau kita sudah tahu kelas kita itu modelnya bagaimana, siswanya seperti apa, baru kita memilih metode, teknik, dan lain sebagainya itu secara tepat. Ya, kalau siswanya pasif, berarti bagaimana ya mengatasinya? Ya kita ajak dengan permainan-permainan ya di awal. Kasih permainan-permainan biar mereka slow dulu, biar mereka ini ada ketertarikan ya mengikuti pelajaran kita. Kemudian setelah itu kalau mereka pasif lagi bagaimana cara memancingnya? Ya, kita pancing dengan misalnya kasih reward bagi yang berani ya. Cara menumbuhkan keberanian bagaimana kita ini apa namanya ketika memilih teman untuk dijadikan model, siswa sebagai model, kita harus cari anak yang memang benar-benar berani. Jangan sampai cari modelnya itu siswa yang penakut, bisa jadi besok tidak berangkat sekolah karena apa? Aku ingin berartikan gurunya kok, aku rawani ngomong, izin aku Ma atau izin aku Bu, akhirnya tidak berangkat. Ya kan gitu ya. Jadi pilih siswa yang benar-benar berani sebagai modelnya. Model untuk apa sih? Ya untuk misalnya mempersiapkan kelas, ya kan? Atau mungkin untuk memperkenalkan diri. Nah, itu cari siswa yang benar-benar berani ya. Berani di sini belum tentu anak yang cerdas loh ya, belum tentu ya. Kadang anak yang butuh perhatian ekstra, yang hiperaktif itu justru malah yang kita pilih. Kadang anak yang cerdas ada juga yang tipenya pemalu. Nah, itu nanti kita pancing sedikit demi sedikit agar keberaniannya itu menjadi muncul. Kayak. Nah, sekarang yang kedua adalah partisipasi aktif peserta didik. Nah, ini ya sesuai dengan kurikulum K13 itu kan menerapkan keaktifan bagi peserta didik ya. Guru hanya sebagai fasilitator, motivator semacam itu ya, memotivasi siswa untuk apa? Untuk berani, untuk aktif. Aktif apa? Aktif ya segalanya, unjuk gigi, bukan berarti terus nyengir giginya kelihatan ya, tapi dia apa? Berani menjawab. Kemudian ketika diminta untuk ke depan, dia berani untuk tampil. Nah, ini nanti
teman-teman sebagai guru yang penuh inovasi, ya, yang inovatif bisa mengajak siswanya untuk lebih tertarik mengikuti pembelajaran kalian. Kemudian nomor 2 berkaitan dengan 3, berpusat pada peserta didik. Ya, senternya itu ada di peserta didik. Nah, pendidik hanya tadi memfasilitasi, memotivasi supaya mereka itu berkembang ya. Yang keempat nih, pengembangan budaya membaca dan menulis. Nah, di K13 itu sendiri kan ada istilah literasi ya. Literasi itu kan ada membaca dan menulis. Jadi kalau kita cermati di beberapa sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, sebelum pembelajaran dimulai, para siswa itu dibiasakan untuk membaca meskipun hanya 5 sampai 10 menit. Ya, diajak untuk mau membaca. Bacaannya pun bervariasi, tidak melulu buku paketnya itu tidak, tapi disiapkan oleh gurunya juga bisa. Ada bacaan-bacaan ringan supaya apa sih? Supaya anak itu memiliki kegemaran membaca, karena membaca itu kan semacam pijakan ya, pijakan bagi semua orang ya kan. Kalau dia sudah gemar membaca, maka pengetahuannya pun akan bertambah. Kosakata dia dalam berbicara pun akan bertambah ya kan. Jadi banyak sekali manfaat dari membaca. Selanjutnya, umpan balik dan tindak lanjut ya. Jadi umpan balik. Umpan balik itu maksudnya bagaimana, Mbak? Mas? Memberikan umpan balik. Contohnya seperti apa kira-kira? Ada umpan balik, ada tindak lanjutnya. Kalau kalau kalian mancing, umpannya apa? Cacing. Cacing, ya kan? Nek siswa ra mungkin bawa ini cacing ya, jeleh nggak percaya ya. Kalau siswa, cara kalian sebagai guru memberikan umpan balik bagaimana? Mas Farid mau mencoba menjawab? Cara seorang guru memancing siswa gitu ya Bu. Mungkin apa namanya? Kalau kata dosen-dosen itu gini, memberi stimulus. Stimulusnya bagaimana? Kayaknya sinyalnya putus ya Mas Farid ini ya. Ya, Mas Farid? Yang lain bisa mendengar Farid enggak? Mbak Hana bisa? Tidak, Bu. Tidak ya? Kayaknya sinyalnya ya. Sinyalnya ya. Oke. Ini sambil nunggu Farid sinyalnya oke, yang lain mau coba memberikan pendapatnya bagaimana cara memberikan umpan balik kepada mahasiswa. Kalau Mas Farid kan tadi memberikan stimulus ya, habis itu terputus. Yang lain bagaimana? Mbak Ulfa. Ada di situ Mbak Ulfa? Diajak komunikasi, Bu. Diajak komunikasi. Komunikasinya bagaimana Mbak? Coba dipraktikkan misalnya. Materi yang akan diajarkan misalnya. Pertanyaan-pertanyaannya bagaimana? Kira-kira kalau mau mengajarkan tentang matematika misalnya ya pada pembahasan perkalian, kira-kira umpannya kepada siswa itu bagaimana? Tentang kehidupan sehari-hari, Bu. Ya, contohnya Mbak, kehidupan sehari-hari itu contohnya bagaimana Mbak? Contohnya, misalkan sudah makan apa belum, terus sehari makan berapa kali gitu. Oh, berapa kali? Terus kaitannya dengan perkalian, Mbak. Kaitannya apa, Mbak, dengan perkalian misalnya? Apa ya, Bu? Apa ya? Ayo, gimana? Belum tahu. Belum tahu. Ya misalnya kalian, Mbak, misalnya siapa ya? Siapa ya? Mbak Ismi misalnya ya. Wah, Ismi langsung kaget ya. Misalnya Ismi tadi senang jajan enggak misalnya? Senang, Bu. Nah, kalau misalnya satu buah permen harganya berapa? Misalnya 500, Bu. Kalau beli misalnya 2 permen jadinya berapa? Nah, itu kan saya tidak langsung ini ya ke pembukanya ya, ngasih pembukanya, openingnya bisa semacam itu. Jadi memancing-mancing baru nanti masuk ke materi. Mas Farid kayak sinyalnya udah oke, tadi belum selesai menjelaskan. Dilanjut Mas Farid.
Itu Bu, cara cara kita memancing siswa itu dengan memberi stimulus. Stimulus di sini maksudnya memberi semacam rangsangan gitu, pancingan. Misal kalau di kelas itu kurang interaktif atau pasif murid-muridnya, guru bisa memberi semacam pancingan seperti yang bisa menjawab pertanyaan saya nanti tak kasih hadiah gitu. Atau memunculkan perasaan kompetitif antar siswa. Oke, ya, jadi umpan baliknya itu berupa stimulus ya atau rangsangan. Rangsangannya itu kalau menurut Mas Farid bisa berupa reward ya. Rewardnya bisa berupa hadiah dalam bentuk benda atau mungkin rewardnya bisa dalam bentuk verbal ya. Jadi kayak memberikan ucapan ya bagus atau mungkin dengan tepukan tangan. Yuk kita kasih tepuk tangan untuk Mas Farid yang berhasil menjawab misalnya. Nah dengan demikian anak tersebut itu lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajarannya. Jadi umpannya semacam itu memberikan rangsangan, kemudian balikannya itu ya tadi memberikan reward berupa hadiah. Oke ya. Nah, setelah kalian sebagai calon pendidik sudah memberikan umpan balik, jangan lupa memberikan tindak lanjut ya. Tindak lanjut dalam artian pembelajaran kita pada hari ini itu sudah berhasil atau sudah sesuai dengan rencana yang kita siapkan ataukah belum. Jika ada yang belum sesuai, maka akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi semacam kayak ada evaluasi semacam itu. Oke ya. Kemudian yang keenam adalah mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu. Oke, kemudian yang ketujuh intinya menggunakan teknologi ya, teknologi dalam proses pembelajaran tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah yang kalian nanti tempati, yang memungkinkan ataukah tidak ya. Kalau di sekolah-sekolah yang perkotaan, istilah laptop, istilah kayak proyektor itu bukan sesuatu yang asing buat mereka ya. Kalau di sekolah perkotaan, apalagi yang negeri yang maju atau mungkin swasta yang maju, biasanya yang sudah menerapkan itu malah justru sekolah swasta ya, swasta yang maju ya. Mereka siswa sekolah dasarnya sudah ada yang dibekali pakai laptop pada masing-masing anaknya. Nah, itu berarti kita tinggal mengoptimalkan penggunaan teknologi itu dalam membantu proses pembelajaran. Tapi bagaimana bagi sekolah yang belum tersentuh teknologi semacam itu, berarti guru yang memperkenalkannya ya, berarti kayak sesekali lah kalian menggunakan proyektor ketika pembelajaran atau menggunakan komponen-komponen yang lain, misalnya kita putarkan kayak lagu ya kan sebagai merangsang mereka untuk berpikir atau berkreasi membuat sebuah tulisan, entah itu puisi, entah itu cerita misalnya. Nah, itu kan stimulusnya bisa berupa dari audio visual semacam itu. Nah, kalau untuk yang guru-guru sekarang seperti teman-teman para generasi milenial, tentu untuk pemanfaatan teknologi ini jauh lebih kreatif dibandingkan dengan guru yang sudah senior ya, senior dalam artian sudah lama ya. Kalau yang sudah senior biasanya kemampuan mereka untuk menggunakan teknologi ini kurang optimal. Jadi untuk teman-teman diharapkan nanti sebagai calon guru bisa mengoptimalkan teknologinya, teknologi yang kalian miliki. Jadi jangan sampai sama ya antara guru kaum kolonial dengan yang milenial. Jadi harus ada pembedanya. Yang sekarang itu jauh lebih bervariasi. Pembelajarannya pun tidak monoton, hanya memanfaatkan papan tulis saja, tapi bisa memanfaatkan sumber belajar yang lainnya. Entah itu di keluar ruangan atau di dalam ruangan, tapi dikondisikan senyaman mungkin sehingga mereka merasa asik mengikuti pembelajaran. Oke ya, ini beberapa prinsip dalam menyusun RPP. Selanjutnya, komponen-komponen RPP saya perlihatkan yang dulu ya, yang masih KTSP, walaupun sudah tidak dipakai, tetapi tidak ada salahnya kita tahu ya komponennya apa, hanya sebagai pembanding letak bedanya di mana sih antara K13 dengan KTSP.
Kalau untuk ini sistematikanya itu ada 11 ya. Kalau kita bandingkan dengan yang K13 hampir sama sih, cuma beda pemenggalannya saja. Kalau yang K13 sama, ada identitas mata pelajaran ya. Identitas mata pelajaran itu di dalamnya yang meliputi nama sekolah, mata pelajarannya, alokasi waktu dan lain sebagainya. Kemudian kalau di KTSP masih ada istilah SK. Nah, untuk yang ini ke bawah pada dasarnya hampir sama. Ya, ada KD, indikator, tujuan, materi, kemudian alokasi waktu, metode, kegiatan pembelajarannya sampai ke sumber belajarnya. Nah, kalau untuk yang K13 ini identitasnya di dalamnya nanti ini yang mata pelajaran itu RPP sifatnya umum ya, belum yang tematik terintegratif. Kalau yang tematik terintegratif di sini bukan mata pelajaran tetapi masuk ke tema dan subtema. Itu bedanya. Nah, jadi paling atas biasanya ada nama sekolah dulu ya. Jadi identitasnya paling atas itu adalah nama sekolah atau satuan kerja kalau nggak salah ya, satuan kerja. Jadi misalnya SDX atau MIX, baru nanti bawahnya ada tema berapa, kemudian ada subtema dijabarkan. Nah, selanjutnya baru ada kelas atau semester, alokasi waktu yang ditetapkan. Berikutnya ada kompetensi inti, ini harga mati ya, KI-nya itu ada 4, kalian cantumkan semua. Sehingga saya ada spiritual, ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan, itu kalian cantumkan semua. Kemudian ada KD, KD-nya itu tentang apa, sama juga ada indikator, materi, dan lain sebagainya sampai ke penilaian. Nah, kita fokus pada kegiatan pembelajaran. Ya, dalam kegiatan pembelajaran itu ada 3 kegiatan, ada pembuka, ada inti dan penutup. Ya, masing-masing memiliki bobot waktu yang berbeda. Untuk pembuka dan penutup biasanya durasi waktunya atau alokasi waktunya itu sekitar 10 sampai 15 menit biasanya. Ya, tapi yang standar biasanya paling enggak sih 10 ya. Bergantung nanti 1 JP-nya di situ berapa menit. Kalau di SD atau MI 1 JP berapa menit ya? Kalau perkuliahan kan 50 menit ya, 1 SKS-nya 50 menit. Nah, kalau di SD ada yang tahu berapa JP? 35. 35 ya, Mbak? Oke. Nah, jadi 35 menit. ya 35 menit ya. Karena kalau di SMP itu 40, SMA sederajat itu 45 ya. Ya. Jadi di SD ada 35 menit. Berarti kita harus membagi waktunya. Karena ini pakainya kalau yang sifatnya umum, ya saya garis bawahi dulu yang umum, tidak tematik integratif, itu berarti kalian mengajarkan KD itu, durasi waktunya butuh berapa kali pertemuan. Tidak mungkin 1 kali pertemuan rampung ya, biasanya paling enggak 2. Kalau 2 kali pertemuan, berarti 35 dikalikan 2, berarti kita butuh 70 menit. Ya. Nah, 70 menit itu berarti nanti kita jabarkan pada bagian ini, poin 9 kegiatan pembelajarannya. Pembukanya berapa, ya, penutupnya berapa. Nanti masuk ke sisanya di intinya, inti pembelajarannya. Isinya apa sih berkaitan dengan kegiatan pembelajaran? Isinya ya apa yang guru lakukan beserta siswanya. Kalau untuk pembuka biasanya paling persepsinya salam, tanya kabar, mempresensi siswanya, biasanya seperti itu ya. Kemudian kayak ada openingnya, kayak tadi pembuka pelajarannya kalau mengenai matematika yang perkalian misalnya kayak tadi, Farid suka permen dan suka Bu misalnya. Sehari biasanya beli permen berapa? Misalnya, wah nggak tentu Bu, biasanya bisa sampai 10 bungkus. Nah, 1 bungkusnya berapa Rit? 1 bungkusnya 500 Bu. Nah, tapi kalau beli misalnya beli 3 itu 1000 biasanya Bu, 1003. Nah, kalau Farid belinya 6 jadinya berapa? 1000 dikalikan 2. Oh, jadinya 2000 Bu. Nah, jadi pagi ini kita akan membahas mengenai perkalian dalam matematika. Nah, openingnya biasanya seperti itu. Jadi kita mengkaitkan antara apa yang akan kita pelajari dengan keseharian mereka. Jadi jangan langsung, ya hari ini kita akan belajar tentang perkalian 1 sampai 100. Nah, jangan.
bocahnya bukan ada yang langsung wih mesti kan ngapal no. Nah misalkan kan pasti sugestinya ke situ ya Allah anglen yang ngapal ke. Nah jangan ya. Tapi openingnya ya kayak tadi. Jadi secara tidak langsung mereka itu kayak digiring gitu loh ya. Digiring ke sini loh, ayo kita ke perkalian pelan-pelan giringnya. Jadi tidak memaksa langsung. Ayo cepat lebu kan tidak. Nah seperti itu. Nah nanti di dalamnya pada kegiatan inti kalian jelaskan proses pembelajarannya bagaimana. Apakah melalui diskusi ataukah melalui individu itu dijabarkan. Jadi kayak nanti saya mau mengajarkan apa sih itu kalian tulis. Meskipun ketika kalian nanti memulai pembelajaran kadang ada beberapa yang lupa ya atau mungkin tertinggal atau mungkin ada yang dilewati, enggak apa-apa ya namanya pembelajaran itu kan kadang beda dengan RPP-nya. Tapi perbedaannya pun tidak terlalu signifikan ya tidak terlalu mencolok sekali ya. Nah, untuk yang kegiatan penutup jangan lupa jangan langsung ditutup ya ini sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak. Tapi ada kayak evaluasinya. Kalian simpulkan bersama-sama ya. Bagaimana pembelajaran tentang perkalian menyenangkan atau susah? Senang Bu, mungkin dia bilang susah Bu, yang susah yang mana? Yang ini Bu, oke besok nanti sampai rumah dipelajari lagi ya, yang susah bagian ini. Nah nanti di rumah bisa dipraktekkan, misalnya Mbak Tanwirul hari ini diberi uang saku misalnya berapa, misalnya ya kan ada 5.000 misalnya, 5.000 buat jajan apa saja, kan bisa dihitung-hitung Mbak. Nah jadi ada evaluasi sehingga ada evaluasi dan juga refleksi sehingga mereka semakin paham tentang apa yang dipelajari pada hari itu. Nah, untuk penilaian teman-teman tidak melulu dalam bentuk tertulis ya. Penilaian itu bisa melalui lisan. Jadi kalian sebagai guru tidak melulu nyiapke soal, cerita, nyiapke pertanyaan dalam bentuk tulisan itu tidak perlu. Ya, bisa dalam bentuk lisan. Contohnya apa? Ya ini tadi misalnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, dia bisa jawab deh. Kalau bisa ya berarti ada tambahan nilai. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa menjawab, oh saya kasih pertanyaan yang agak mudah, ya kan? Jadi grade pertanyaannya itu diturunkan, ya. Jadi kita sesuaikan lah ya. Nek bocah cerdas, maaf, pertanyaannya itu bisa yang grade-nya tinggi, tapi yang kemampuannya menengah ke bawah, grade-nya kita turunkan. Nah, bentuk pertanyaannya bisa melalui lisan itu tadi, ya. Ini berkaitan dengan komponen yang ada dalam RPP K13. Jadi secara keseluruhan bentuknya adalah semacam ini. Kayak adapun Bu kok saya menemukan ada 11 atau mungkin ada yang 12, ya kurang lebihnya lah ya. Karena masing-masing sekolah itu kan memiliki sistematika yang berbeda-beda, tapi pada dasarnya ya bentuknya adalah semacam ini. Ini komponen-komponen yang harus kalian perhatikan ketika menyusun RPP ya. Dan yang terakhir ini adalah langkah-langkah menyusunnya. Hampir sama langkah-langkah menyusunnya dengan yang komponennya ya. Jadi kita tuliskan identitasnya, tuliskan KI, KD, ya kan, sampai pada merumuskan kegiatan pembelajaran. Oke ya. Singkat saja, silakan yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan. Yang mau bertanya monggo. Tak mencari contoh RPP-nya dulu. Kemarin saya simpan di mana ya? Oke. Tak stop share screen dulu ya. Saya cari contoh RPP. Bentar. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau penilaian sikap itu bisa dimasukkan di penilaian pas itu nulis RPP enggak, Bu? Oke. Penilaian sikap. Penilaian sikap ya, iya. Pertanyaan yang bagus ya Mbak ya. Jadi berkaitan dengan penilaian. Kadang kalau kita mengasumsikan yang namanya penilaian itu kan pasti yang penilaian pengetahuan ya.
Dia memahami materi ini, dibuktikan dengan bisa menjawab pertanyaan, jawabannya betul sekian, salahnya sekian, kan semacam itu ya. Nah, untuk yang penilaian sikap itu juga dimasukkan dalam RPP, karena penilaian itu tidak hanya ke pengetahuannya saja, ada sikap, ada juga keterampilan. Nah, pada bagian sikap, berarti apa saja yang mau dinilai? Jika itu tugas kelompok, ya kalau kelompok kan tidak hanya lihat ke hasil ya, tapi bagaimana mereka berdiskusi kan, berarti kita bisa masukkan ke kriteria penilaian sikapnya. Misalnya yang pertama adalah kekompakan, misalnya. Yang kedua adalah tanggung jawab. Yang ketiga apa? Jadi yang berkaitan dengan sikap-sikap itu untuk tugas kelompoknya bisa dimasukkan dalam rubrik penilaian dilampirkan dalam RPP. Gitu ya Mbak ya. Jadi tidak hanya ke pengetahuannya saja, tapi untuk sikapnya itu juga bisa dimasukkan. Tadi yang tanya Mbak siapa? Heni Mustafiro. Oh, Mbak Heni ya. Oke, gitu ya Mbak Heni ya. Jadi ada penilaian sikap juga dimasukkan dalam RPP-nya. Ya. Ada lagi? Silakan. Sambil saya nyari contohnya ini belum ketemu. Bentar. Oke. Sebentar ya. Oke. Ini saya beri contoh yang RPP tematik terintegratif ya. Nih. Oke, sudah terlihat contohnya? Sudah, Ya. Sudah, Bu. Ya. Oke. Jadi yang pertama tadi kan berkaitan dengan identitasnya ya. Identitasnya itu berarti ada di paling atas ya. Ada satuan pendidikan. Ini misalnya nama SD-nya. Kemudian ada kelas sama semester. Nah, ini yang membedakannya. Ini bukan nama mata pelajaran tetapi tema dan subtema. Ya, jadi temanya apa sih? Organ gerak hewan dan manusia, tema 1. Kemudian subtemanya kegiatan berbasis proyek, subtema 4. Nah, ini pembelajarannya pada pertemuan keberapa? Nah, ini ada pada pertemuan yang ke-6. Ya, jadi urut ya. Kemudian alokasi waktunya karena ini tematik integratif itu adalah 1 hari ya biasanya ya, hitungannya 1 hari. Ya, 1 hari itu mengajarkan mengenai kegiatan berbasis proyek. Nah, di sini untuk yang KIKD-nya tidak dimasukkan ya, tapi langsung ke tujuan pembelajarannya. Nah, semacam ini. Oke, ini ya. Ini contohnya. Contoh kan tidak harus sama ya. Nanti teman-teman bisa mencari contoh yang lain. Nih, jadi ada pembukanya adalah salam, kemudian mengkaitkan materi sebelumnya, kemudian memberikan gambaran manfaat dari pelajaran tersebut itu apa, baru nanti masuk ke intinya. Ini kalau di total 15, bawah 15 berarti 30 ada 170 menit ya, 170 menit dalam waktu sehari. Berarti mulai dari pertama sampai jam pulang. Ini contoh RPP-nya semacam ini. Kegiatan 2. Jadi ini kemungkinan 2 mata pelajaran yang berbeda ya. Yang pertama ini bahasa Indonesia ya, membuat brosur. Kemudian kalian ini dengan pertunjukan boneka siswa dapat mempresentasikan cara menjaga dan merawat organ gerak manusia. Berarti ini bisa masuk seni budaya ya. Kalau yang ini bisa masuknya dari IPA. Tapi poinnya pada kegiatan kedua lebih ke mata pelajaran IPA. Ya, IPA tapi dengan media boneka. Boneka patung itu loh ya. Tadi ada yang ngetuk patung ya. Benar ada patung ya. Patung replika dari tubuh manusia, ada organ dalamnya. Nah, itu nanti diberitahu bagaimana cara menjaga dan merawatnya. Ini dia bentuk kegiatannya semacam ini. Jadi ini langsung masuk ke asesmen. Nah, asesmennya atau penilaiannya itu sesuai dengan kebutuhan dari guru ya. Kalau guru di sini ada sikapnya, ada pengetahuannya sama proyek ya, proyeknya. Nah, ini dia tadi yang ditanyakan sama temannya. Untuk sikap penilaiannya bagaimana, Bu?
Ini lebih baiknya lagi dikasih kayak kolom semacam ini ya. Jadi kayak misalnya disiplin dikasih nilai ya, misalnya 1 sampai 5 ya. 5 itu sangat baik, 4 itu misalnya sedang, 3 itu misalnya cukup, 2 itu kurang, dan 1 itu sangat kurang misalnya. Jadi lebih terperinci lah ya. Kalian menilai itu tidak asal ketoknya kok rajin ya langsung dikai nilai 5. Ketok ini ya, tapi ada rentang nilainya. Nah, ini untuk yang unjuk kerja macam ini. Nah, nanti ada sumber dan medianya. Jadi saya tegaskan kembali, untuk sistematika ini tergantung di satuan kerja masing-masing, tergantung di sekolahnya masing-masing, biasanya memiliki kebijakan sendiri. Kalau ini ibaratnya tuh RPP yang bisa kita kategorikan yang 1 lembar ya, tidak terlalu banyak ya. Oke, ini contohnya. Saya tuh ada contoh yang lain, tapi lupa naruhnya ada di mana. Ini nih, iya enggak sih? Sebentar. Ini kayaknya bisa saya tak kirim nanti ya di kelas kalian. Ini bisa dibaca. Ya, Bu. ini cerdas menyusun RPP SD, ada contoh aplikasinya. Untuk daftar pustakanya, ini kayak cukup ya untuk menjawab kalian nanti ketika disuruh membuat RPP. Ada ini tadi, nah ini dia, kemudian yang terakhir adalah contohnya. Oke ya. Saya tuh kemarin nemu banyak, tapi di mana ya? Sebentar. Nah, ini lihatnya harus miring ya, karena kebetulan nggak di landscape ya, potret ya ini. Jadi kalian nanti kalau lihat ya miring kayak gini ya. Ini ada contoh, saya juga ikut miring ya. Oke, ini ya materinya. Ini dibuat tabel ya. Sebentar. Nah, ini sama ya dengan yang saya perlihatkan mana tadi. Yang ini hampir sama ya. Hampir sama. Oke, jadi ini ada satuan pendidikan, ada kelas, subtema, pelajaran. Nah, kalau ini tadi bedanya ada tambah 1 ya, alokasi waktunya. Sehari itu misalnya ada 6 pelajaran, berarti 6 kali 35. Jadi totalnya berapa ini? 100 berapa? 0,18, 210 ya, ada 210 ya kurang lebihnya. Nah, ini kalau ini lebih komplit, ada KI-nya dicantumkan. Nah, KI-nya kan ada 4 ya. Ada KI 1, KI 2, 3, dan 4. Nah, setelah KI, di sini masuk ke kompetensi dasar. Nah, kalau yang tadi kan dipisah ya, ada KD, indikator, tujuan, itu bisa, kalian bisa. Tapi kalau mau dijadikan satu semacam ini, itu juga bisa, bergantung nanti sekolahnya ya, menghendakinya seperti apa. Nah, ini contoh KD-nya, ini ada indikatornya, ini ada tujuan pembelajarannya. Nah, ini dibuat dalam 1 kolom. Oke ya, terlihat ya yang ini ya. Terlihat ya. Oke. Ini ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran. Nah, untuk materi pembelajaran cukup kalian cantumkan secara garis besarnya saja, pokok pembahasannya apa. Jadi kalau yang kurikulum dulu, yang K13 juga tapi yang lebih panjang lagi itu dijabarkan ya, dijabarkan satu persatu. Kalau ini cukup memberikan pokok-pokoknya saja, pokok pembahasannya apa. Nah, pendekatannya kalau yang K13 kan pasti tematik integratif sama saintifik ya. Yang ada 6 itu loh ya, taksonomi Bloom, ada mengamati, menganalisis dan lain sebagainya. Nah, itu dimasukkan. Ya, metodenya bagaimana? Modelnya berbasis proyek. Nah, kalau ini ya menyesuaikan. Tidak harus berbasis proyek, bisa juga menemukan, bisa juga seperti itu. Ini Mbak Supri sama Mas Farid kok ini ya, kayak kompak ya. Layarnya dipegang semua tuh. Ya kan? Oke. Ya, ini ya contohnya ya, ada media, ada sumber belajarnya. Nah, medianya ini dia memanfaatkan ada layang-layang, ada kapal, ya kan, ada teks. Nah, alatnya ada lem, berarti membuat ya ini nanti ya. Sumber belajarnya tidak hanya dari bukunya saja ya, tapi ini ada
dari ini alam lingkungan di sekitar sekolah. Berarti dia memakai medianya itu secara langsung ya, objeknya alam itu sendiri. Ya, ini alokasi waktunya, ini kegiatannya ya. Ada pembuka, nah pendahuluannya rinci sekali kalau ini ya. Guru mengajak untuk berdoa, guru mengucapkan salam. Nanti teman-teman ketika membuat apakah seperti ini? Ya, paling tidak gambarnya semacam ini, rinci. Apa yang mau diucapkan, apa yang mau dikerjakan, itu ditulis, tulis semua. Nah, ini pada kegiatan intinya. Ini ada kegiatan penutupnya. Kayak ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini nanti tak share di kelas ya. Bentar, kelas kalian D ya? D. Tak share dulu. Judulnya tadi apa ya? Bentar. PGMI, cerdas menyusun RPP. Ya, silakan. Yang mau bertanya? Sudah saya share ya, tapi belum centang ini, masih proses. Nah, udah centang nanti di ya silakan Mas. Ya, silakan. Siapa tadi yang bertanya? KIKD-nya disuruh tulis enggak, Bu? Suaramu terputus-putus, Mas. Diulangi lagi. KI sama KD-nya itu wajib ditulis enggak, Bu? Oh ya. Atau atau langsung tujuan pembelajarannya? Oke ya, saya jawab di sini ya. Bagaimana dengan KI dan KD-nya? Apakah ditulis ataukah tidak? Nah, kalau menurut sesuai dengan sistematikanya itu harusnya adalah ditulis ya. Ada KI, KD-nya itu jelas. Kalau yang contoh yang saya share tadi kan ada yang tidak ditulis ya, jadi langsung ke tujuan pembelajaran. Kalau semacam ini kan kita hanya bisa meraba-raba ya, KD-nya itu tentang apa sih? Kalau KI kan antara 1 sampai 4 semuanya sama ya. Sama kan, tidak ada masalah ya. Tapi untuk yang KD-nya kan kalau semacam ini berarti kita semacam kayak meraba-raba. Jadi solusinya atau jawabannya itu sesuai dengan yang saya berikan contoh di grup kalian tadi. KI dan KD-nya itu ditulis supaya jelas arah dari pembelajaran kalian pada hari itu kemana sih? Nah, jadi ditulis ya, Mas. Ada KI, kemudian ada KD-nya. KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Itu ya. Tadi yang tanya laki-laki ya, siapa namanya? Saya Bu Muhammad Rizal Wahid. Oh, Rizal ya. Gitu ya, Zal. Dan kawan-kawan ya. Untuk KI dan KD-nya ditulis ya. Oke. Ada lagi? Silakan. Tidak ada yang bertanya? Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, minggu depan itu kan RPS kita harusnya minggu ini ya. Harusnya minggu ini ya. Itu kan menyusun RPP ya. Saya tak deleng ya, daripada saya keliru. Ya, menyusun RPP ya untuk minggu depan ya. Nah, kalian totalnya ada berapa mahasiswa di sini? 36. 36, Bu. Oke, 36 itu tidak ada yang fiktif ya. Jadi dalam artian semuanya ada ya. Tidak ada yang fiktif ya. Oke. Gini. Tolong didengarkan. Mungkin ada yang nulis tuh siap-siap nulis Mbak Supri ya. Buatlah kelompok yang terdiri atas 6 orang. Ya, buatlah kelompok yang terdiri atas 6 orang. Nah, oke. Jadi masing-masing jelas ya, beranggotakan 6, jadi ada 6 kelompok. Kemudian perintah saya yang kedua, mulai dari kelompok 1 sampai 6 itu nanti urut ya kelasnya. Kelasnya itu menyesuaikan dengan kelompoknya. Paham?
Ya, kan pas ya. Ini ya, ada 6 berarti nanti ada 6 kelas ya. Jadi kelompoknya menyesuaikan dengan kelasnya masing-masing ya. Setelah itu saya minta per kelompok memilih dari kelas yang kalian gunakan. Misalnya kelompok 3 adalah kelas 3. Pilihlah salah satu tema dan subtema. Ya, jadi pilihlah salah satu tema dan subtema untuk dijadikan rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, paham? Jadi yang pertama, kalian bentuk kelompok. Ada kelompok 1 sampai 6. Sesuai dengan kelompoknya itu adalah kelasnya. Jika Anda atau kalian kelompok 3, maka kalian dapat jatah di kelas 3. Pilih salah satu tema, boleh di semester 1, boleh di semester 2. Setelah itu pilih lagi satu subtema dan disusun menjadi RPP kurikulum terintegratif. Oke, nah minggu depan nanti saya minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan RPP yang telah kalian buat. Nanti acuannya bisa ke ini, contoh RPP yang saya share di kelas kalian. Ya, acuannya boleh pakai ini. Jadi sistematikanya pakai ini. Ya. Jadi kuncinya kalian harus tahu dulu silabusnya. Di buku temanya ada atau di Google browsing itu juga ada ya. Jadi untuk menentukan KI dan KD-nya nanti lihat ke silabusnya. Jadi contohnya semacam ini. Ini kan tema kelas 4. Jadi anggap aja ini kelompok 4 ya misalnya ya. Ini kelompok 4 dapat kelas 4, ambil semester 2, kemudian ambil tema tempat tinggalku, kemudian subtema yang diambil adalah keunikan daerah tempat tinggalku. Nah, nanti KI-nya sama. Nah, KD-nya dia mengambil KD 3.5, kemudian 4.5. Oh, ada 3, 4, 2, kemudian ada 3 lagi. Oke ya, ada 4 lagi. Oke, semacam itu ya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi untuk kelompoknya nanti monggo koordinatornya untuk membentuk kelompoknya atau menggunakan kelompok yang kemarin boleh, tapi kalau untuk mau ganti suasana bisa diperbarui lagi nama kelompoknya, kemudian minggu depan dipresentasikan. Nanti pengumpulannya lewat Vklas. Yang penting kalian buat aja dulu. Jadi misalnya saya baru membuka akses Vklasnya itu hari Senin, berarti kalian tinggal langsung masuknya saja ke Vklas. Dan ingat, jangan dikunci ya. Jangan dikunci. Itu ya. Jadi itu tugasnya untuk minggu depan. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tugasnya? Silakan. Ntar saya sambil. Kumpulkannya perwakilan apa semua anggota kelompok? Oke, mengumpulkannya perwakilan ataukah semua anggota kelompok? Cukup perwakilan saja, ya. Perwakilannya saja, tidak usah semuanya. Ada lagi? Silakan. Presentasinya itu urut kelompok apa diajak, Bu? Tak tawar ke, mau urut atau diajak? Gimana? Urut atau acak? Acak, Bu. Oke, sepakati acak ya. Menurut Bahana, mintanya kalau acak sih, kalau urut kan, aku singkuk kari pisan kok. Biar Jadi, ada untuk presentasinya sensasinya. nanti acak ya saya. Iya, biar ada sensasinya. Kalian itu biar nggak datar-datar saja ya. Jadi ada sesuatu yang greget gitu. Oke ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak, bisa saya akhiri. Nanti kalau mau tanya bisa ke grup ya. Nggih, Bu. Oke, Ya, ya. Bu. Ya, oke.
Ya, terima kasih atas partisipasi kalian, semangat kalian. Jangan lupa untuk presensi di Vklas ya. Kalau tidak presensi nanti tidak terekam, maka dari itu silakan untuk presensi di Vklas terlebih dahulu. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Marilah perkuliahan pada hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, saya minta tolong salah satu temannya ambil foto bisa? Salah satu temannya, Mas atau Mbak? Mbak Hana bisa, Mbak Hana? Nggak bisa, Bu. Saya pakai HP. Pakai HP. Yang pakai laptop siapa ini? HP saya sedang tak gunakan untuk yang lain ini. Ada yang bawa HP? Ada yang bisa foto? Yang pakai laptop siapa? Apakah pakai HP semua ini? Oke, Dewes tak ambil acak dulu sebentar ya. Oke. Oke, saya sudah ambil gambar. Saya screenshot aja. Ambil gambar ya. Ada 2 kali ya. Yang pertama silakan. Ya, 3, 2, 1. Ya, Mbak Salsa lagi pusing ya kepalanya ya, maka dipegang terus kepalanya si Salsa. Oke. Ya, kemudian 1 kali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih ya atas partisipasi dari teman-teman. Ketemu lagi minggu depan. Dipersiapkan ya. Jadi misalnya saya baru membuka aksesnya di Vklas, kalian bisa langsung mengirimkan. Untuk sementara belum saya buka aksesnya, tapi itu tugasnya sudah saya beritahu. Ya, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Ya, sampai jumpa semuanya. Nggih, Bu. Ya.